Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Giska Ramadianti, mahasiswa semester 3 dari jurusan D4 Fisioterapi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penyakit tumor primer spesifik dalam mata kuliah Patofisiologi Muskuloskeletal. Adapun daftar isi dalam presentasi kali ini, yang pertama ada definisi, yang kedua epidemiologi, yang ketiga etiologi, yang keempat patofisiologi, yang kelima gejala, yang keenam penata laksanaan dan pengobatan. Definisi tumor primer spesifik. Tumor adalah pertumbuhan jaringan baru yang terus-menerus secara cepat dan tidak terkendali. Tumor dapat berasal dari dalam tulang, jaringan, sel kartilago yang berhubungan dengan epifisis atau unsur pembentuk darah yang terdapat pada sumsum tulang. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mendefinisikan yaitu tumor primer spesifik. Adalah tumor yang menyebar dari sel otak, namun biasanya menyebar juga ke organ lain di mana ada letak spesifiknya pada organ yang terkena tumor tersebut, sehingga tumor tersebut mudah dikenali. Salah satu kasus tumor primer spesifik yaitu tumor otak. Adalah salah satu pertumbuhan jaringan yang tidak normal dalam otak. Tumor terjadi apabila sel dalam otak berbagi dan bertumbuh tanpa terkendali dan menghasilkan jaringan ekstra. Terdapat beberapa jenis tumor otak primer, diantaranya adalah yang pertama, glioma. Adalah tumor yang berkembang dari sel glial atau sel yang menunjang dan melindungi saraf. Yang kedua, meningioma. Adalah tumor yang berkembang dalam meningen atau membran otak. Yang ketiga, meduloblastoma. Adalah tumor yang berkembang di cerebellum atau terletak di belakang otak dan umumnya terjadi pada anak-anak. Selanjutnya, epidemiologi. Di Amerika Utara terdapat 98.000 sampai 170.000 kasus baru tumor otak per tahunnya. Angka ini akan terus bertambah dengan meningkatnya populasi lanjut usia, serta meningkatnya tata laksana diagnostik yang lebih baik dan kemajuan terapi mutakhir pada keganasan lokal dan sistemik. Tumor primer memang dapat berasal dari kanker paru sebanyak 50%, dari payudara hingga sebanyak 15 hingga 25%, dari melanoma sebanyak 5-20%, dan dari kolorektal dan ginjal. Namun sebanyak 15% pasien tidak diketahui lokasi tumor primer spesifiknya tersebut, sehingga memang perlu dilakukannya observasi ulang terhadap tumor tersebut dalam setiap organ yang mengenainya. Selanjutnya, etiologi. Pada saat ini, penyebab pasti tumor otak primer belum sepenuhnya terdokumentasi. Pada umumnya, tumor otak berkembang dari pertumbuhan yang tidak terkendali dan tidak normal dalam sel otak. Sebagian faktor-faktor risiko termasuk yang pertama, pemaparan ke dosis tinggi radiasi ionisasi atau digunakan untuk merawat kanker lainnya yang mungkin Anda miliki. Yang kedua, jenis kelamin. Biasanya pria berisiko lebih tinggi. Yang ketiga, pertambahan usia. Biasanya di atas 65 tahun. Yang keempat, suku. Biasanya suku Kaukasia berisiko lebih tinggi. Adapun gejala, pada tumor primer dicirikan oleh berbagai gejala yang mungkin meliputi salah satu yang berikut ini. Yang pertama, perubahan keadaan mental. Yang kedua, kehilangan keseimbangan, kesadaran, dan daya ingat. Yang ketiga, mual dan pusing. Yang keempat, masalah dalam penglihatan dan bicara. Yang kelima, sakit kepala secara rutin atau dapat memburuk di pagi hari. Yang keenam, kejang-kejang. Yang ketujuh, lemas di satu bagian tubuh. Selanjutnya, penata laksanaan pada fisioterapi terhadap tumor primer spesifik, yaitu tumor otak. Yang pertama, targeted therapy. Adalah terapi yang menargetkan gen spesifik tumor atau jaringan yang mendukung pertumbuhan tumor serta membatasi kerusakan terhadap jaringan yang sehat. Targeted terapi menghambat kerja enzim, protein, dan faktor-faktor yang berperan dalam proliferasi dan penyebaran sel tumor.
Terapi ini masih terbatas penggunaannya pada kasus tertentu seperti glioblastoma rekuren dan astrocytoma sel Guillain subependidimal pada pasien sklerosis tuberosa. Regimen target terapi yang digunakan untuk tumor otak adalah bevacizumab dan afinator atau everolimus. Yang kedua, terapi suportif adalah terapi yang bertujuan mengatasi gejala akut yang diakibatkan oleh edema otak dan peningkatan tekanan intrakranial, mengurangi gejala lain seperti kejang, dan mengoptimalkan kualitas hidup pasien. Misalnya, medikamentosa, dukungan nutrisi, rehabilitas medik, dan home care. Yang terakhir, pengobatan pada tumor otak. Yang pertama, ada kemoterapi dengan minum obat atau obat yang disuntikan digunakan untuk menghancurkan sel-sel otak yang bisa menimbulkan kanker. Yang kedua, bedah radio yang merupakan prosedur non-invasif dan tidak sakit yang menggunakan berkas presisi yang ditargetkan langsung ke area kecil tumor untuk menyusutkannya atau mencegah pertumbuhannya. Yang ketiga, radioterapi yang menggunakan sinar energi tinggi untuk menghancurkan tumor. Mungkin penderita akan mengalami kerontokan rambut dan tubuh akan terasa lemas serta mengantuk selama perawatan ini. Yang keempat, pembedahan yang mengangkat tumor seluruhnya atau sebagian, tergantung pada ukuran tumor dan lokasinya. Yang kelima, terapi obat spesial yang bisa mempunyai target spesifik pada abnormalitas tumor tertentu. Di sini saya juga memberikan referensi terkait materi tumor primer spesifik. Ada 3 referensi yang bisa dibaca di slide berikut ini. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada yang salah dalam perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.